Shalom, komunitas anak muda, dewasa muda 2PM yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih tetap melakukan devotion atau renungan harian. Dan hari ini kita akan melanjutkan, kalau sebelumnya kita belajar sama-sama bagaimana menjadi pengelola yang baik. Dan hari ini kita akan terus lanjutkan bagaimana kita mencontoh keteladanan Yesus untuk menjadi pengelola yang baik di tengah segala keterbatasan atau kekurangan yang ada. Kalau sebelumnya kita belajar untuk menjadi pengelola yang baik, artinya kita mengambil apa yang Tuhan percayakan. Dan jangan pernah kita melihat atau membandingkan dengan tangan orang lain. Dan hari ini kita akan lanjutkan, masih dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang ke-11, 12, dan 13. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yesus memberikan contoh bagaimana kita jadi pengelola yang baik. Yang pertama yang Yesus ajarkan dalam ayat 11-12 yang Yesus lakukan adalah Yesus mengambil, Yesus mengucap syukur, dia membagi-bagikannya, baru dia kumpulkan. Yang terbaik mengelola yang Tuhan miliki adalah kita ambil, setelah kita ambil, kita mengucap syukur. Karena selalu ada kuasa di balik pengucapan syukur. Be grateful in everything, not be grateful for everything. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan mengucap syukur karena ada hal yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Amin. Dan yang berikutnya, setelah Yesus mengambil, mengucap syukur, dia membagi-bagikannya. Hari ini, berkat, talenta, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, sudah selayaknya kita bagi-bagikan. Bukan hanya bicara mengenai berkat jasmani, tapi apa yang kita miliki, kita bagikan. Kita bagikan waktu kita, talenta kita, perhatian kita. Kita bagikan, kita jadi pendengar yang baik, kita bagikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Baru terakhir, kita mengumpulkan. Percayalah, ketika kita mengambil, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya, pasti ada waktunya kita mengumpulkan. Tapi banyak di antara kita lupa. Kita tahu bagaimana mengambil, kita tahu bagaimana bersyukur, tapi mungkin kita lupa atau seringkali kita hindari untuk membagi-bagikannya. Dan hanya fokus kepada mengumpulkan. Atau mungkin lebih parah lagi, di antara kita tahu bagaimana kita mengambil, kita lupa mengucap syukur. Kita tidak bagi-bagikan, yang hanya kita pikirkan bagaimana kita mengumpulkannya saja. Tapi Yesus dengan jelas memberi contoh. Ambil, ucap syukur, bagikan, kumpulkan. Dan ayat 13, ketika dilakukan itu semua, terkumpullah 12 bakul penuh. Hari ini Tuhan mau ingatkan, kelimpahan itu terjadi. Kelebihan itu terjadi ketika mereka selesai membagi-bagikannya. Bayangkan kalau saat itu tidak dibagikan, mereka kumpulkan, mereka serakah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Pasti tidak ada kelimpahan. Karena manusia akan selalu terus berkata, kurang, dan tidak cukup. Tapi ketika kita membagi-bagikannya, baru kita kumpulkan, dan kita melihat kelimpahan itu terjadi. Sehingga saya mengerti, bahwa kelimpahan itu tidak pernah berbicara mengenai apa yang kita miliki. Tapi kelimpahan itu berbicara, apa yang bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan hidup kita berlimpah, bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang bisa kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Lewat kita menjadi pengelola yang baik. Sehingga saat nanti Tuhan datang, kita mampu menghasilkan hidup yang berbuah. Dan kita menjadi pengelola yang baik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan, jadilah pengelola yang baik. Ambil, ucap syukur, bagikan, baru kita kumpulkan. Tuhan Yesus memberkati.